Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Legend semuanya. Hari ini saya sedang berada di gedung arsip. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang ada di Legend. Mudah-mudahan beliau berkenan. Ini ada Kang Medi. Kang Medi, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wate Ana dan Kang Durman selaku kameramen. Sareng Kang Reza, Kang Durman nuhun pisan. Kang Reza juga sama 93 kan? Iya, saat angkat. Dulu SMA mana Kang? 19. Wih, Masya Allah luar biasa. 1920. Wilujeng Enjing, Tiana nuhun pisan. Saya merasa bersyukur pagi hari ini karena kebetulan juga di hari Sabtu pagi saya bersama dengan kawan-kawan dari para penggiat literasi maupun juga dari para arsiparis mengundang warga Kota Bandung untuk sama-sama melaksanakan kegiatan Bandung Kota Cerita. Jadi hari ini banyak sekali cerita-cerita yang mau kita bagikan kepada warga Kota Bandung, dari mulai literasi tentang anak, literasi tentang perempuan, literasi tentang orang tua, literasi tentang sejarah kota, literasi tentang hewan, literasi tentang banyak hal lah menyangkut berkenaan dengan upaya kita untuk membangun strategi literasi itu sebagai upaya membangun peradaban di tengah masyarakat Kota Bandung hari ini. Gitu. Betul, karena gini saya melihat sekarang minat membaca teh semakin berkurang. Terus kemudian kayak mengumpulkan apa ya, data-data atau segala macam tinggal googling ya, seperti betul. itu. Memang membaca itu sebenarnya kalau misalnya kita melihat, saya sih mendengarnya dari para ahli, katanya kalau membaca itu kan berbeda dengan kita hanya scroll gitu ya, karena ini istilahnya menurut kesehatan ini ya, supaya tidak cepat pikun katanya kan kayak gitu ya. Nah ini luar biasa sebetulnya di kearsipan ini, masih lihat bukunya masih kan banyak gitu. Di depan juga tadi saya sudah lihat ya ada. Nah itu tuh sudah jarang sekali sekarang ya, kan. Betul. Anak-anak sekarang lebih senang dengan gadget gini, mahasiswa juga kayak gitu. Alhamdulillah masih ada kami ini saya anggap sebagai ini ya, pokoknya mah pelopor dan penggerak supaya kita memang tetap mencintai buku. Iya. Begitu, alhamdulillah. Nah, jadi sebetulnya gini Tiana, bicara tentang literasi ya. Tadi kan Tiana mengawali bahwa kondisi masyarakat kita hari ini terkait dengan minat bacanya kan sangat rendah gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan saya sebetulnya minat baca masyarakat kita itu tinggi. Karena setiap pagi kita buka gadget, kita buka WhatsApp, kita baca gitu kan. Lalu juga kita baca status orang juga gitu kan. Ya kadang-kadang suka stalking dan kepo sama aktivitas kegiatan orang lain. Itu kan semuanya membaca. Yang jadi problem bangsa kita hari ini adalah minat membaca buku. Itu yang pertama. Betul. Lalu yang kedua, karena minat membaca bukunya itu sangat rendah, sehingga budaya literasinya juga ikutan rendah. Karena kalau bicara budaya literasi itu tinggi, maka nggak ada lagi tuh orang nggak cinta kebersihan gitu kan. Kalau misalkan literasinya tinggi, orang tahu betul bagaimana peran dia sebagai warga kota untuk senantiasa mampu mendapat manfaat kebaikan buat banyak orang. Kalau warga kotanya literate begitu kan, jadi kesolehannya bukan hanya sekedar kesolehan pribadi tapi kesolehannya kesolehan sosial. Problemnya hari ini kalau kita saksikan, banyak orang yang lebih cenderung membangun kesolehan pribadi dibandingkan kesolehan sosialnya. Contoh coba teh? Kadang-kadang kalau misalkan kita bisa menunaikan ibadah haji tiap tahun aja, kita begitu excited seakan-akan kesolehan pribadinya lebih dominan. Padahal di belakang rumahnya ada saudaranya yang nggak bisa makan 3 kali sehari, misalkan begitu. Coba kita balik deh, kalau literasinya baik, maka kesolehan sosial itu lebih harusnya lebih dominan dibandingkan kesolehan personal begitu kan. Karena ternyata Allah itu lebih senang begitu kan kepada setiap hambanya yang mampu mendapat manfaat kebaikan buat banyak orang gitu teh. Berarti literasi itu bukan hanya sekedar skup membaca. Bukan. Luas sekali ya. Jadi gini Tiana, kalau kita flashback ke belakang nih 1500 tahun yang lalu, di saat Rasulullah Muhammad SAW dapat wahyu ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu kan pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hiro, itu kan perintah membaca atau kita kenal dengan Iqra yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu supaya disampaikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah balik bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril benar perintah dari Allah suruh baca? Kan saya nggak bisa baca, saya nggak bisa nulis. Tapi kata malaikat Jibril, Iqra sampai 3 kali gitu. Ternyata Iqra itu adalah awal kita memaknai literasi hari ini. Jadi membacanya itu bukan hanya membaca buku secara letterlek, tapi membaca situasi dan kondisi. Kan masyarakat jahiliyah pada masa itu,
Kang Reja ya, itu tuh kan masyarakat yang sangat kalau bicara jahiliyah itu kan masyarakat yang bodoh. Padahal para sejarawan Islam mengatakan bahwa masyarakat pada masa itu pintar-pintar, tapi kerjaannya minterin orang. Nah sekarang persoalannya kan yang kondisi hari ini banyak kan orang yang pintar kerjanya minterin orang. Berarti kesimpulannya literasi itu harus dimaknai bahwa kalau kita pintar, kita harus nebar kepintaran kita itu untuk memintarkan orang itu supaya mereka juga punya pemahaman yang sama. Terus kalau misalkan bodoh itu identik dengan kemiskinan, faktanya ada tokoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang notabene mereka kaya raya loh pada masa itu, tapi kayaknya untuk kepentingan dirinya, dia lupa pada kepentingan sosial di tengah masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan. Nah berarti kesimpulannya yang Allah maksudkan itu adalah bukan semata-mata ikro membaca buku, tapi ikro dalam konteks literasi hari ini. Gitu, Alhamdulillah, keren. Ini betul-betul ini ya ilmu daging ini. Tapi memang bicara ini luar biasa sekali. Alhamdulillah masih istilahnya negara juga memfasilitasi ini ya. Iya, ada betul. Memang yang di sini akhirnya anggaplah ini adalah gedung arsip. Berarti kan semua yang dulu sudah terekam, terbuat dalam satu buku gitu ya. Ini disimpan dengan sangat baik. Ya mudah-mudahan ini bisa terbaca Sadayana. Ini buku-buku saya Teh. Buku-buku yang saya buat nih, yang saya terbitkan. Jadi sebetulnya gini, Teh Ana, Kang Roma sama Kang Reja sekarang sedang jalan-jalan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dulu Teh, yang namanya urusan kearsipan, urusan perpustakaan itu belum mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dan dulu itu yang namanya urusan kearsipan dan perpustakaan itu hanya diampu oleh setingkat kantor. Tapi sejalan dengan telah terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 terkait dengan pemetaan urusan perangkat daerah, maka karena urusan arsip dan perpustakaan itu menyukai persoalan yang sangat strategis, akhirnya di seluruh Indonesia dibentuklah Dinas Arsip dan Perpustakaan gitu. Jadi arsipnya bicara tentang tata kelola, bagaimana kita bisa mengarsipkan data-data pribadi kita sebelum kita mengelola kearsipan secara komprehensif gitu. Dan bicara perpustakaannya bicara tentang bagaimana membangun literasi. Kan coba contoh soal Teh. Sekarang bayangkan nih kalau misalkan arsip kita hilang gitu, bisa jadi aset melayang. Iya, betul. Teh Ana sama Kang Reja misalkan punya tanah gitu, ternyata sertifikatnya itu tidak terarsipkan dengan baik, hilang. Terus pada saat ada orang menggugat atau mengklaim gitu, terus Teteh punya data alas hak apa yang bisa Teteh pertahankan kalau arsipnya tidak ada. Berarti begitu strategisnya urusan arsip ini. Dan ini kalau bicara tentang kepentingan negara, wah luar biasa Teh gitu. Kita bisa mengamankan aset-aset Republik ini karena kita punya tata kelola arsip yang baik. Nah kalau bicara perpustakaannya, bicara tentang gerakan literasinya. Jadi masyarakat itu dituntut untuk bisa memiliki kesadaran secara kolektif bahwa Teteh kan tadi bilang, apalagi kalau misalkan udah umur-umur kita sekarang ya, kalau baca buku itu hese inget gencang poho gitu kan. Betul nggak sih Kang Roma? Berarti memang butuh disimpan dan nanti bisa dibuka kembali. Betul. Tapi tadi ada yang bilang kan bahwa anak-anak kita sekarang senangnya pakai gadget, dia cukup browsing melalui Chrome gitu ya. Gini Teh. Kemarin saya ngasih ceramah di Universitas Islam Negeri Gunung Jati, terus juga saya ngasih ceramah di Unpas dan saya ngasih ceramah di UPI terkait dengan pertanyaan Teteh tadi. Kan katanya kenapa sih anak-anak generasi kami Gen Z itu kok minat baca bukunya kurang loh Kang, karena kita merasa bahwa dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini mau cari data apapun juga secara aksesibilitas lebih mudah diakses melalui teknologi digital hari ini begitu. Nah sekarang saya ambil contoh Teh Ana nih. Teh Ana pengen bikin masakin Kang Reja rendang gitu, rendang yang enak. Udah begitu kan pasti browsing dong ya di internet gimana cara bikin rendang yang enak. Langsung dapat tuh bumbunya kayak apa, terus juga nanti masaknya harus berapa menit atau berapa jam supaya empuk gitu. Tapi pada saat Teh Ana nge-browsing bikin rendang yang enak, secara mudah bisa diakses informasi itu. Tapi beda halnya kalau misalkan Teh Ana membaca buku tentang menu makanan Nusantara. Mungkin boleh jadi si rendang ini ada di halaman 25. Halaman pertamanya bicara tentang bagaimana bikin sambal goreng kentang, gimana cara bikin opor ayam, gimana cara bikin tumis kangkung yang enak gitu kan, gimana cara bikin semur jengkol yang enak. Bayangkan mau bikin rendang, cari menu tentang rendang, tapi Teh Ana belajar bikin opor, bikin sambal goreng kentang. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi kalau kalian pengen memiliki kompetensi keilmuan yang menjadi pribadi-pribadi yang cerdas begitu kan,
itu nggak bisa kalian menggunakan teknologi semata untuk memperoleh akses informasi. Membaca buku itu menjadi hal yang penting karena kalian mungkin akan dapat banyak hal. Kalau misalkan kalian cuma dapat satu daging, ini bisa dapat banyak daging yang bisa dibikin banyak menu gitu teh. Sepakat gitu? Sepakat, betul sekali. Jadi kan memang kalau membaca buku itu pasti dari awal, dari halaman 1. Ya kan, makanya kenapa anak-anak kita sekarang senang baca clickbait. Iya kan? Kalau misalkan kita buka nih, kalau misalkan kita nge-browsing internet gitu, atau kita buka Instagram, kalau kita buka YouTube, selalu kan ada clickbait tuh. Wah, seakan-akan beritanya heboh. Padahal pada saat kita baca ternyata nggak heboh-heboh banget. Nah, itulah kenapa generasi kita sekarang ini cepat mengambil kesimpulan, tidak mau pernah bersikap arif dan bijak untuk menelaah persoalan. Makanya kenapa anak-anak kita ini kan terkenal sebagai generasi strawberry teh. Karena tahu nggak kenapa sih anak-anak kita disebut sebagai generasi strawberry? Itu sederhana, pada saat kita main ke Lembang, ada yang nawarin buah strawberry. Waduh, Kang, Manikaranu merah warnanya gitu ya. Kayaknya tuh manis banget tuh gitu kan. Apa bedanya sama rambutan warna merah, kayaknya manis gitu. Pas digigit kan rasanya asam. Terus akhirnya kan nggak jadi kita makan si strawberry-nya, betul nggak kan? Lalu akhirnya kita bawa ke rumah, kita simpan di freezer gitu kan supaya tetap besok segar. Pas dikeluarin dari freezer, ternyata pada saat dari es mencair, udah begitu stroberinya mau digigit lagi, tetap aja rasanya asam. Kita simpan di atas meja kan. Lalu akhirnya lembek, lalu mulai keluar jamur-jamur putih gitu kan. Akhirnya nggak bisa kita makan. Nah, itulah anak-anak kita hari ini. Mereka tuh nggak tough. Karena apa? Kita ini kan adalah generasi terakhir dari generasi X. Kita masih harus bangga. Saya sering kali sampaikan kepada anak-anak Gen Z bahwa generasi X, generasi orang tua mereka itu adalah generasi yang paling bahagia di muka bumi. Kenapa coba Kang Reza? Karena Kang Nurman, kita ini adalah generasi di mana alih teknologi itu belum semasif sekarang ini. Betul. Dulu pada saat zaman kita kecil kan, kita pengen dapat makanan mie bakso yang enak gitu ya. Ternyata jauh dari rumah kita bela-belain naik turun angkot. Terus udah gitu sampai di tempat tukang baksonya keringet masih belum kering gitu kan, kita tambah makan bakso pakai pedes, udah tambah berkeringat gitu. Tapi anak sekarang nggak perlu harus berkeringat, cukup mainkan jempol jari mereka tereaktif. Sehingga psikomotorik mereka pun tidak lebih aktif dibandingkan generasi kita. Ini problem teh. Makanya kenapa saya sekarang ini bersama dengan kawan-kawan di Dinas Sastra dan Perpustakaan terus mengembangkan sebuah budaya literasi gitu kan yang komprehensif gitu. Jadi literasi yang komprehensif itu bagaimana mereka dilatih gitu kan untuk memaknai bahwa yang namanya bangun pagi itu gitu kan satu hal yang akan memberikan manfaat buat mereka dalam perjalanan hidupnya ke depan. Kan coba punten teh, suka merhatikan nggak sih anak-anak kita kalau misalkan bangun tidur ya kadang-kadang susah dibangunkan gitu kan. Tapi berbeda halnya dengan anak-anak seusia kita sekarang ini, sepertinya gitu kan jam 5 pagi itu automatically anatomi tubuh kita itu udah kayak ada alarmnya bangun otomatis gitu ya kan, dorongan biologisnya kan ya. Malah kadang-kadang kita jam 3 ini harus ke toilet untuk buang air kecil begitu kan, dan kita punya kesempatan untuk bisa sholat malam misalkan gitu. Tapi bayangin coba anak-anak kita sekarang deh gitu kan. Nah, karena apa? Karena memang tanpa dia sadari gitu, perkembangan teknologi informasi itu menyebabkan mereka itu menjadi apa ya, menjadi ringkih gitu kan. Karena apa? Karena mereka sudah terbantu oleh aksesibilitas. Terlalu banyak dibantu Kita ini kan pulang sekolah dulu teh, sampai di rumah Kang Reza, orang tua kita belum sampai ke rumah karena dia bekerja. Terus Kang Norman lapar, bikin nasi goreng sendiri. Terus pada saat pengen minum, nggak ada dispenser dulu Kang, nahir cai kan, bari keplok-keplok kepanasan, betul nggak Kang? Nah, problemnya sekarang anak kita tuh nggak gitu. Yang penting rekeningnya terisi sama orang tuanya, dia cukup mainkan jempol jari, dia akses untuk dapatkan kiriman makanan dari GoFood gitu. Lalu pada saat dia mau bikin kopi atau mau bikin teh, cukup dia pencet jarinya, kalau dispenser semuanya instan. Sehingga generasi kita hari ini adalah saya sebut sebagai generasi instantable gitu. Betul. Gitu, makanya kenapa dinas ini tuh begitu strategis untuk membangun kesadaran bagi setiap warga bangsa, terutama anak-anak kita Gen Z ini, supaya mereka itu memiliki kecerdasan secara intelektual,
kecerdasan secara emosional, kecerdasan secara spiritual. Ya, yang jadi persoalan hari ini, punten gitu kan, kadang-kadang kita nyekolahin anak kita itu hanya sekedar pengen dapat prestasi anak kita itu nilai rapotnya bagus, Kang Reja. Padahal kalau menurut pandangan saya, hari ini banyak orang berilmu tapi nggak beradab gitu. Oleh karena itu, saya kenapa seringkali mendekatkan bahwa adab itu harus lebih dulu daripada ilmunya. Betul nggak, Kang? Karena kalau misalkan adabnya lebih dulu daripada ilmunya, orang yang beradab pasti berilmu. Nggak mungkin orang beradab nggak punya ilmu. Tapi orang yang berilmu, kalau nggak dibarengin dengan kecerdasan emosional dan spiritual, bisa jadi dia nggak akan beradab gitu. Pikirannya. Saya sampai wow gitu. Gitu tuh Emma. Nah, berarti apa yang kami disampaikan sepertinya tercurah nih dari sekian buku yang sudah dihasilkan. Ini udah berapa banyak nih? Ada 11 teh. Ini buku pertama, itu buku pertama teh, Kuwati Gumuruh. Terus udah gitu ada buku yang kedua, Break to People. Yang ini Kuwati Gumuruh. Kuwu itu kan lurah. Kuwu itu lurah. Lurah ya. Tapi kalau Gumuruh, daerah Gumuruh berarti. Gumuruh, daerah Martanegara. Iya. Nah, terus ada Break to People. Beli, ya? Iya. Kuwu. Ini Break to People, Abdiku untuk Abdi Praja. Ini Saat Saya Jadi Camat. Break to People, oke. Terus juga ada buku Forum RW, Saat Saya Jadi Pembina RW. Lalu ada buku yang saya kompilasi dari buku Berguru pada Pengalaman, menceritakan perjalanan hidup saya dari masa kecil sampai jadi petugas pemerintah yang ngurusin urusan sosial gitu. Lalu dari situ ke Bakti untuk Negeri yang ini teh. Dari Bakti untuk Negeri itu menceritakan tentang perjalanan saya di 110 kabupaten kota dan di Swedia, Finlandia, Estonia dan di Moskow teh. Gitu kan. Nah, terus terus selanjutnya ada buku monografi politik, sosial politik dan pemerintahan. Itu tulisan-tulisan saya, kan kebetulan saya dosen juga teh di beberapa perguruan tinggi. Jadi semua makalah-makalah saya bikin jadi buku. Nah, terakhir yang ini teh Journey to Mekah, pada saat saya kemarin baru pulang dari haji, saya tulis perjalanan saya. Jadi kalau misalkan Kang Reja, Kang Nurman sama Teh Ana suatu saat berangkat ke haji, baca buku saya minimal henteu keung, henteu ringrang gitu kan. Jadi selama 43 hari perjalanan haji itu, hari pertama tuh ngapain sih? Hari kedua tuh ngapain sih? Di embarkasi tuh ngapain sih gitu. Di Mekah tuh pada saat mau tawaf doanya apa sih? Gitu ya? Gitu. Iya, betul Kang Nurman. 43 hari. Gitu. Keren sekali. Ini kita punya tokoh. Ini saya berkenalan dengan seorang tokohnya. Iya, luar biasa. Karena gini, jarang menemui. Sekarang orang tua, buat saya ya, ketika masuk di komunitas legend kan, dari A sampai Z teh kayaknya ada semua gitu loh. Dari yang negatif sampai yang positif itu ada. Itu makan dinamika ya sebetulnya. Nah, jadi alhamdulillah ketika bertemu dengan salah satu sosok seorang legend itu ya kan, sosok seorang legend yang ada di komunitas legend gitu. Nah, ini kita bisa jadi satu contoh dari pemikirannya, dari aksinya sih terutama. Kan jadi bukan hanya dipikir ya, bukan hanya dibicarakan, tapi juga memang ada aksinya kayak gitu, Kang. Nah, ini yang sebetulnya patut kita contoh, dan mudah-mudahan kami bisa terus nih di Legend bisa ada apa ya sih, kalau saya bilang bukan kontribusi, tapi kita bisa saling harus pikiran, terus bagaimana sih ini solusinya, kan kadang begitu ya yang ada di masyarakat, atau mungkin ada di skup kecil lah di komunitas Legend teh harus bagaimana gitu kan ya. Alhamdulillah kita bisa dapat ilmu, dapatnya akang-akang gitu. Jadi Teh Ana tadi, kalau Teh Ana bicara bahwa kebermanfaatan Teh, jadi tidak hanya kita pandai mengucapkan kata-kata, tapi juga kita harus mampu mengimplementasikan kata-kata dengan perbuatan yang nyata gitu ya. Saya seringkali belajar daripada perjalanan perjalanan siarnya Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah itu pernah bilang begini Teh, kalau kamu pengen menjadi seorang pemimpin, Kang Nurman, Kang Reja, jangan hanya semata-mata kamu mengembangkan kemampuan dakwah bil lisan, tapi harus dibarengi dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu adalah dakwah dengan contoh dan teladan gitu. Jadi masyarakat kita ini masyarakat paternalistik Teh. Masyarakat paternalistik itu asal katanya dari patron. Patron tuh ayah, Kang Reja. Jadi gini,
Kang Reja sama Teh Ana nih, Kang Nurman sama istri misalkan punya anak. Don't worry ya terhadap tumbuh kembang anak kita. All the things depend on self. Kalau kita sebagai orang tua nih bisa menjaga kehormatan kita sehingga keluarga yang kita bangun menjadi terhormat, believe deh, anak kita juga akan menjaga marwah itu. Yang jadi problem kadang-kadang kita nyalakan anak kita, kenapa kamu kok nakal? Kenapa kamu tuh bandel? Judge dulu ya, betul. Judging tak Kalau bisa kasih jadi anak, saya akan tanya, mama papa udah ngasih contoh apa sama saya gitu loh. Nah gitu loh Teh. Jadi dakwah bilisan itu Kang Nurman kan nggak cukup, harus dibandingin dengan dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu adalah dakwah dengan contoh dan teladan. Itu Rasulullah yang menyampaikan begitu. Jadi luar biasa Teh. Jadi kalau misalnya kita ngaku sebagai seorang umat Rasulullah, kadang-kadang suka berseloroh gitu ya. Kita tuh katanya ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi kok dalam tataran praktek kehidupan kita sehari-hari kok kita jauh sih dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah sehingga saya selalu begini Teh. Banyak teman-teman yang nanya gitu kan, Kang, kok mulus-mulus aja sih perjalanan Akang gitu, gitu kan? Ada yang nanya gitu teman saya, sahabat legend suka nanya gitu sama saya. Kebetulan saya punya sahabat juga nih. Nah, terus saya bilang sama sahabat saya itu, kita flashback yuk ke belakangnya gitu. Gimana Kang maksudnya? Kita flashback aja. Di saat nih kamu masih geng-gengan, kamu masih nongkrong di kios gitu, jadi kioser gitu kan. Karena aja Kang Roman masih ingat kioser nggak? Masih nongkrong di kios. Saya udah masuk di lembaga pendidikan di mana nyaris saya mati karena saya pada saat itu masih zaman pendidikan yang jahiliyah, yang masih harus dipukulin gitu kan. Zaman di STPDN pada masa itu. Tapi akhirnya alhamdulillah saya lolos gitu. Udah begitu setelah saya lulus dari STPDN di usia 23 tahun, di saat teman-teman saya masih geng-gengan gitu kan, masih motor-motoran, masih kongko-kongkoan, masih nongki-nongki gitu kan, saya harus jadi lurah di usia 23 tahun itu gitu. Iya betul. Ya, di saat pada saat itu kan tahun 97 itu kan terjadi reformasi. Saya jadi lurah itu di tahun 98 kalau anda salah gitu kan. Itu bayangin pada saat pasca reformasi kan, kebayang nggak masyarakat sudah tidak lagi percaya sama pemerintah gitu kan. Lalu saya menjadi bagian dari pemerintah untuk bisa mengelola masyarakat itu tetap kondusif. Kebayang sama Teh Ana coba. Di usia itu, di saat teman-teman saya masih noki-noki, saya harus berpikir lebih komprehensif dan saya harus mencoba untuk membangun karakter saya menjadi role model buat masyarakat. Karena masyarakat itu masyarakat patron Teh. Masyarakat patron itu dia akan cenderung ngikutin contohnya. Jadi sebetulnya Kang Reja ya, Kang Nurman ya punten kalau menurut pandangan saya gitu ya, membangun sebuah organisasi, baik itu organisasi masyarakat maupun pemerintah, all the things depend on siapa yang jadi leader di dalam lembaga itu. Setuju. Betul nggak Teh? Seperti misalkan nggak usah jauh-jauh lah ngomongin negara, nggak usah ngomong jauh-jauh masalah pemerintah, dalam keluarga aja. Kalau Kang Reja, Kang Nurman, saya sebagai ayah nih jadi contoh teladan buat anak, percaya Teh. Makanya betul kata pepatah, yang namanya buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tapi pohon yang gimana? Kalau akarnya nggak kokoh, Kang Reja ngegelinding masuk ke kali, ke bawah arus tuh gitu kan. Bener nggak? Iya bener. Jadi ya, all this depend on self gitu. Iya betul. Gitu Teh. Contoh aja. Betul ya. Berarti membangun apapun bagaimana leadernya. Harus dalam keluarga ya. Nih Teh, ayah Teh. Saya mau ngambil contoh ya. Saya nggak ada ininya ya. Nih saya ambil contoh ini Teh. Ini hal yang sederhana. Saya mau kasih ilustrasinya ke. Tante bawa kabel nggak? Kang Nurman bawa kabel nggak? Kabel apa aja Kang? Kabel itu tuh banyak di situ. Kabel apa aja? Dia. Kabel apa aja Kang Reja? Nah ini ya, anggaplah kabel ini adalah benang Teh. Benang. Ini mah kan tebal Teh. Ini mah kan kabel ya. Tapi anggaplah ini benang Teh. Benang itu gitu kan, ya. Kalau kering Teh, benang kering Teh. Terus gimana caranya kita menegakkan benang kering Teh? Gak akan bisa, ini kabel loh. Apalagi benang, ini kabel kita tegakkan gak bisa tuh. Ya, berarti gak bisa menegakkan benang basah. Apalagi benang kering pun nggak bisa kita tegakkan, apalagi benang basah gitu. Tapi kalau misalkan kita mau menegakkan benang itu sampai tegak gitu kan, jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Iya betul, filosofinya itu. Jadi maksud saya, mau itu benangnya kering Kang Reja,
Kang Nurman, mau benang itu basah, kalau dari atas dia tetap akan bisa tegak. Berarti kesimpulannya, all the things depend on pattern. Iya. Sederhana ya? Iya. Makanya punten Kang, jadi pemimpin itu berat. Kalau jadi pimpinan mah gampang atuh. Pimpinan mah jadi pimpinan perusahaan. Yang penting dia anaknya CEO bisa jadi penerus dinasti perusahaannya. Tapi menjadi pemimpin belum tentu. Teh, kita ini hidup teh. Hari ini tuh kan cuman ada 3 kategori manusia hidup di muka bumi kalau menurut pandangan saya. Ada manusia yang halal, Kang Reja, Kang Nurman. Ada manusia yang makruh. Ada manusia yang haram gitu. Ya, bayangkan jadi manusia yang makruh aja jangan loh, apalagi haram. Harus jadi halal. Manusia yang halal itu adanya itu bikin nyaman, adanya itu bikin insight, adanya itu bikin manfaat. Nggak adanya itu orang sedih, orang kehilangan karena kehilangan insight gitu. Tapi ada orang yang makruh, ada nggak ngaruh. Nggak ada juga. Ada nggak ngaruh. Bener gak? Tapi ada yang haram kan. Adanya itu bikin nyebelin gitu. Nggak adanya itu, sarurak. Kalau perlu nararumpeng gitu. Maksud saya gini loh teh. Maksud saya manusia yang makruh aja jangan, apalagi haram. Nah, akhirnya kita kembali kepada hidup itu pilihan dan proses. Sekarang kita mau ngambil pilihan hidup seperti apa nih teh? Kalau misalkan kita pengen mengambil pilihan hidup menjadi pribadi yang halal, ternyata menjadi pribadi yang halal itu cuma satu teh kuncinya. Jangan setengah hati untuk menetapkan pilihan menjadi orang baik. Karena setengah hati menentukan pilihan menjadi orang baik pasti celaka. Apalagi menentukan pilihan setengah hati menjadi orang jahat pasti pugu atau celaka kan. Setengah hati menentukan pilihan menjadi orang baik aja celaka kan. Misalkan gini, setengah hati jadi orang baik tuh ya kan ya. Misalkan gitu. Sedang siskamling nih teh. Ini bapak-bapak nih ya, saya Kang Reja Kang Rumah kebagian jadwal siskamling gitu. Lapar Kang jam hiji peuting teh nya Kang nya. Terus sigana ngeunahnya lamun dahar hayam bakar gitu kan. Ternyata pada saat ada ayam bakar begitu kan, ternyata ada ayam lewat begitu kan di depan gitu. Sigana ngeunahnya lamun misalkan nyen bakar kak hayam peuting ieu gitu kan. Akhirnya dia ngitung kancing Kang. Paok tong. Paok tong. Padahal itu enggak ada, dia tuh nggak ada apa ya, bukan orang jahat, bukan, tapi dia sedang mencoba untuk menjadi pribadi yang setengah hati dalam artikan pilihan menjadi orang baik gitu, celaka kan, gitu kan, gitu. Gimana, Dek? Di atas sudah mau mulai. Oke, kita ke atas dulu yuk. Boleh. Yuk kita ke atas dulu yuk. Kita hentikan dulu wawancaranya. Karena kita hari ini Teh Ana banyak acara nih. Jadi Teh Ana, Kang Nurman sama Kang Reja mau saya ajak naik ke aula karena di sana akan banyak sekali para orang tua dengan anak-anaknya yang sedang menunggu beberapa ilmu tentang parenting. Keren. Kita saksikan. Yuk, kita jeda dulu nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih.